Pemirsa, masih bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ibu Retno, sekarang kita akan berbicara tentang perkembangan terakhir dari hubungan Indonesia dengan Australia dan juga Brazil. Mungkin kita mulai dengan Australia. Komunikasi seperti apa sebenarnya yang dibangun dari pemerintah Australia untuk membujuk pemerintah Indonesia agar tidak melakukan atau tidak melaksanakan eksekusi hukuman mati? Kita menerima sejumlah komunikasi dari pemerintah Australia. Pada level saya menerima surat dari Menteri Luar Negeri Australia. Saya juga berkomunikasi melalui telepon, dan komunikasi telepon terakhir saya dengan Menteri Julie Bishop saya lakukan pada tanggal 13 Februari. Okay. Jadi kita melakukan komunikasi, pemerintah Australia menyampaikan concern-nya yang kita bisa pahami, concern mereka untuk melindungi warga negaranya. Tetapi pada saat yang sama, di dalam komunikasi kita juga menyampaikan situasi yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia. Oke, bisakah penjelasan itu diterima oleh mereka? Yang jelas kita menjelaskan dan saya selalu menyampaikan, tolong pahami juga situasi yang terjadi di Indonesia, kedaruratan narkotika yang sedang dihadapi oleh Indonesia, dan bagaimana penerapan hukum di Indonesia. Karena masalah hukuman mati ini masih menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oke, baik. Anda kan selalu menegaskan bahwa menjelaskan bahwa penegakan hukum ini memang harus dilakukan Indonesia dan bukan berupa sentimen terhadap satu negara. Ya. Apakah itu bisa mereka terima? Yang saya jelaskan begini, ini atau penegakan hukum ini bukan berlawanan atau bukan karena ketidaksukaan kita terhadap satu negara. Misalnya, this is not against a country. Saya selalu menyampaikan begitu. Saya juga sampaikan bahwa ini bukan against kewarganegaraan dari negara-negara tertentu. This is not against a national of a certain country. Tetapi ini against an extraordinary crime. Jadi kejahatan yang luar biasa. Tugas saya adalah menjelaskan posisi Indonesia. Oke, yang diketahui oleh masyarakat atau yang didengar oleh publik luas dari komentar-komentar Perdana Menteri Abbott adalah, yang terakhir kita dengar adalah bagaimana dia mengingatkan kita tentang bantuan tsunami. Adakah tekanan atau peringatan-peringatan lain yang mungkin dilakukan dalam komunikasi antar kedua negara melalui Kementerian Luar Negerinya? Saya tidak merasa tertekan, ya. Saya tidak merasa tertekan, atau saya tidak merasa ditekan, saya tidak merasa terancam atau apapun, tetapi bahwasanya mereka menyampaikan concern ya, dan sekali lagi kita dapat pahami concern mereka. Jadi saya tidak merasa saya ditekan atau tertekan. Tidak ada ancaman-ancaman yang mereka, kalau tidak Anda hentikan kami akan melakukan ini, tidak ada kalimat-kalimat seperti itu, Ibu Retno? Saya sejauh yang saya ingat, saya tidak mendengar adanya ancaman. Bahwasanya mereka mengatakan hal ini dapat mempengaruhi hubungan bilateral, saya dengarkan. Oke. Pertanyaannya adalah sejauh mana Indonesia akan bersedia untuk mempertaruhkan hubungan baik antara Indonesia dengan Australia dalam rangka penegakan hukum ini, Ibu? Mungkin isunya bukan mempertaruhkan hubungan bilateral dengan negara tertentu, tetapi merupakan tugas kita untuk menjelaskan kepada dunia, ini loh hukum positif yang masih berlaku di Indonesia. Dan yang kita kedepankan adalah fakta emergensi narkoba yang dihadapi oleh Indonesia. Pada saat orang berbicara, banyak yang berbicara, ada satu angle yang berusaha untuk difokuskan, yaitu angle dari pelaku kejahatan itu. Apakah angle lain dari korban sudah cukup dipresentasikan? Berapa juta anak muda Indonesia yang tidak memiliki masa depan karena narkoba ini? Berapa puluh juta orang tua dari anak-anak muda itu yang setiap hari menangis
karena anaknya tidak punya masa depan. Dan berapa uang yang dikeluarkan oleh orang tua dan negara yang berusaha untuk menyelamatkan anak-anak muda Indonesia. Jangan lupa bahwa di masa lalu Indonesia menjadi negara transit dari transnational crime narkoba ini, drugs ini. Sekarang Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar jaringan transnasional itu. Jadi sudah saatnya kita menyatakan perang terhadap narkoba. Oke, saya akan bergeser ke apa yang terjadi terhadap dubes kita di Brazil. Kalau dari laporan yang Anda terima, apakah memang itu kalau Anda menangkapnya, apakah memang itu sengaja diundang kemudian dengan tujuan dipermalukan, ataukah memang Presiden Brazil berubah pikiran di menit-menit terakhir, atau apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu apa yang ada di belakang itu, tetapi yang jelas faktanya apa yang terjadi atau apa yang diperlakukan kepada duta besar kita merupakan sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Indonesia. Duta besar kita sudah dijadwalkan untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan. Duta besar kita sudah dijemput oleh protokol istana. Duta besar kita dibawa ke istana dengan menggunakan rangkaian foraiders. Duta besar kita sudah melalui jajar kehormatan. Duta besar kita sudah di-brief tata cara penyerahan surat-surat kepercayaan. Tiba-tiba kemudian ditunda atau diberhentikan. Pada saat itu berhenti sampai di situ. Perlakuan ini sangat tidak bisa diterima oleh Indonesia karena ini menyentuh kehormatan, dignity sebuah bangsa yang besar, sebuah negara yang besar, Indonesia. Dan pada saat itu juga kita sudah mengambil tindakan, 3 tindakan, yaitu pertama, dengan arahan dari Presiden tentunya, kita langsung menelpon duta besar kita di Brasilia. Saya sampaikan, duta besar, Pak Dubes, sekarang juga Bapak meninggalkan Brasilia. Yang kedua, kita memanggil duta besar Brasil yang ada di Jakarta hari Jumat hampir tengah malam pukul 22.15 dan kita sampaikan protes keras kepada duta besar Brasil yang ada di Jakarta, dan pada saat yang sama kita sampaikan nota protes kita kepada mereka memprotes tindakan yang diberlakukan kepada duta besar kita. Apa reaksi pemerintahan Brazil setelah Indonesia menarik dubesnya? Kita masih menunggu reaksi. Belum ada jawaban apapun? Kita masih menunggu. Ada beberapa komunikasi yang sudah dilakukan setelah itu, tapi kita masih menunggu reaksi selanjutnya dari protes kita. Karena kita tahu bahwa tindakan mereka dikaitkan dengan hukuman mati yang dijalankan kepada warga negara mereka, yang ini merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, kedaulatan hukum Indonesia, law enforcement yang diberlakukan oleh sebuah negara berdaulat Indonesia yang tidak bisa diintervensi oleh negara manapun. Oke, dalam bayangan Anda, apa harapan Anda yang dilakukan oleh pemerintah Brazil yang kemudian bisa memperbaiki hubungan ini? Kita lihat reaksi mereka. Indonesia selalu terbuka untuk melakukan komunikasi. Indonesia selalu menyampaikan, dimanapun saya berada, saya selalu menyampaikan bahwa kami siap untuk bekerja sama dengan negara manapun, kami siap untuk meningkatkan kerjasama dengan negara manapun, dan selama komunikasi kita sejauh ini, kita selalu lakukan dengan semangat persahabatan. Jadi dari kita siap untuk menunjukkan itikat baik untuk meningkatkan hubungan bilateral. Tetapi pada saat di satu titik di mana mereka menyinggung dignity kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar, disitulah kita harus mensikapi dengan tegas dan bermartabat. Kalau boleh tahu komunikasi yang terjalin saat ini, apakah mereka memang benar-benar menyebut bahwa kemarahannya itu memang berhubungan dengan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana? Menteri Luar Negerinya, menurut informasi atau menurut laporan yang disampaikan oleh duta besar kita pada saat menjelang pembatalan itu, Menteri Luar Negerinya menyampaikan bahwa ini adalah
terkait mereka masih menunggu atau terkait dengan rencana eksekusi warga negara Brasil. Oke, lagi-lagi saya harus bertanya, sampai seberapa jauh kira-kira Indonesia akan tetap tegas, kemudian seberapa jauh akan mempertaruhkan hubungan kerjasama antara Brazil dan Indonesia yang kita tahu cukup banyak? Kita akan konsisten menyampaikan posisi dan kebijakan Indonesia mengenai masalah law enforcement. Termasuk kalau taruhannya kemudian harus putus hubungan diplomatik, Ibu? Hubungan, saya kira kita belum bicara sejauh itu. Karena begini, hubungan bilateral itu kan ada dua, kita melihat sekarang yang dilakukan oleh Indonesia adalah mengkaji, menilai ulang semua aspek atau elemen dari hubungan bilateral kita dengan Brasil. Tapi kita juga terbuka, kita menyampaikan kita terbuka untuk melakukan komunikasi. Tetapi pesan yang kita sampaikan adalah hormati kedaulatan kita, hormati martabat kita. Oke, pertanyaan terakhir Ibu, masih ada kira-kira 58 warga negara asing yang menunggu eksekusi, artinya mungkin kita akan menghadapi masalah yang seperti ini dengan negara-negara lain yang mungkin kita sudah dengar diantaranya adalah Perancis dan kemudian Nigeria dan Belanda memang kemarin sudah juga menarik duta besarnya. Kira-kira strategi apa yang akan ditempuh oleh Kemlu untuk kemudian menjaga ketegangan antara dua negara akibat pelaksanaan hukuman eksekusi mati ini? Kita terus menjelaskan mengenai posisi kita, dan saya terus mencoba melakukan komunikasi dengan mereka. Jadi komunikasi diplomatik kita buka terus, sehingga surat kita jawab, telepon kita lakukan dengan mereka, komunikasi diplomatik kita jalankan, dengan tugas bagi kita adalah untuk menjelaskan kebijakan kita dalam hal law enforcement ini. Termasuk resiko-resiko yang akan mungkin ada di hadapan Indonesia kalau kemudian pelaksanaan eksekusi itu terus dilakukan. Kita nanti akan lihat perkembangannya, bagaimana reaksi mereka. Mudah-mudahan tidak akan, mungkin mereka kecewa, kita bisa tahu. Sebagaimana yang saya sampaikan, mereka menyampaikan concern, kita bisa tahu. Jadi tugas kita menjelaskan kepada mereka dengan harapan mereka mengerti. Oke, baik. Terima kasih Ibu Retno untuk waktunya bersama Berita Satu. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah wawancara kami dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Terima kasih dan sampai jumpa.